Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, ia mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Artinya, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, dengan maksud pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksud dari pendidikan ini sebagai tuntunan bagi murid, bahwa murid atau setiap manusia dilahirkan berdasarkan kodratnya. Kodrat tidak lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup, batin, dan lahir anak-anak. Hal kecil lainnya yang bisa dikaitkan dengan kodrat adalah watak dan budi pekerti, yang diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia atau bisa diartikan sebagai karakter yang harus dan dapat dituntun melalui pendidikan ini. Pendidikan sendiri diarahkan kepada tuntunan untuk menuntun kodrat anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan, yang diartikan sebagai seorang petani yang menanam padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi hama yang mengganggu tumbuhan atau hidupnya padi. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu bertumbuh seperti atau sebagai jagung, dan memelihara padi sama seperti memelihara kacang atau tumbuhan lainnya. Oleh karena itu, memang benar jika petani dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Demikianlah pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Demikian murid atau anak-anak dalam pemikirannya diartikan sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis, tetapi semua tulisan itu suram. Pendidikan berkewajiban menebalkan segala tulisan yang suram dan berisi baik, agarlah dapat bertumbuh baik sesuai kodratnya. Dalam wacana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam dapat diartikan sebagai wilayah hidup atau alam yang kemudian membentuk kebiasaan dan menghasilkan suatu produk kebudayaan. Kodrat zaman tidak lain merupakan kebutuhan atau tuntunan pergerakan dan perkembangan zaman, di mana masyarakat hidup dan tumbuh serta bertumbuh. Kedua hal ini disesuaikan dengan asas ketaman-siswaan atau dikenal dengan asas Trikon yang bersifat kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas merupakan keselarasan kemajuan budaya antara budaya luar yang disesuaikan dengan alam kebudayaan sendiri. Konvergensi yang mengarah kepada penyatuan kebudayaan, dan konsentris yang berpusat pada identitas budaya, yakni nilai kemanusiaan, di mana setiap kebudayaan dunia berputar berdasarkan orbitnya masing-masing. Dari keseluruhan penyampaian yang disampaikan kepada kita, pendidikan haruslah berpihak kepada anak, memandang anak dengan rasa hormat, dan memberikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sementara itu, pembelajaran yang diterapkan di sekolah kami sudah menunjukkan pergerakan ke arah yang baik sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Di Sekolah Dasar Kristen Citra Bangsa Mandiri, pada pembelajaran awal kami memberikan asesmen diagnostik kepada siswa dengan tujuan mengukur, menimbang, dan mengetahui informasi mengenai kondisi siswa baik dari aspek kognitif dan non-kognitif terkait kesiapan siswa menerima materi pada awal pembelajaran. Hal ini juga dirasakan perlu agar dapat menemukan kebutuhan siswa yang disesuaikan dengan model pembelajaran. Proses pembelajaran dalam pendidikan di SD kami pun disusun berdasarkan kebutuhan siswa, di mana
Siswa diarahkan juga untuk mengenali diri dan lingkungan sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran yang mendekatkan siswa dengan lingkungan sekitar, menyenangkan dan memberi makna sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Selain daripada itu, pendidikan di SD Kristen Citra Bangsa Mandiri pun telah menerapkan asesmen kognitif yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, bahkan disesuaikan juga dengan soal yang tidak lagi konvensional atau terpaku dengan satu jenis soal saja, namun disajikan dengan beragam cara penilaian seperti teka-teki silang untuk menggugah nalar kritis dari peserta didik. Segala pendidikan ini tentunya tidak melupakan kodrat dari peserta didik yang juga memiliki unsur kebudayaan yang lekat. Pendidikan terus diupayakan memenuhi kebutuhan peserta didik agar selaras dengan alam, budaya, dan tetap relevan dengan perkembangan zaman.